ada substring 001. Substring itu kayak gini nih contohnya. Misalnya ada sebuah string ini ya. Ini stringnya. Nah, substring 001. Ini nih, substring 001. Jadi dalam sebuah string yang panjang ini, dia ada substring 001. Jadi artinya dia mengandung si string 001 ini. Nah, harus finite automatanya dibuat harus kayak gini. Kalau ada yang kayak gini ya, misalnya yang mengandung atau dia punya minimal kemunculan A-nya 1 kali, nah misal kayak gitu. Jadi ada keharusan simbol itu tuh harus ada di dalam finite automatanya. Teman-teman pertama bikin itu dulu, bikin yang harus adanya dulu. Misalnya kayak ini aja, yang harus adanya adalah substring 001. Berarti ini teman-teman bikin 001. Nah, sampai final state aja. Ini saya state-nya namanya ABCD misalnya. Nah, 001 berarti kan 001 saja sudah di-accept ya. Boleh menerima 001 nih. Ini contoh yang diterimanya. Nah, sisanya gimana? Sisanya di sini teman-teman boleh kasih mau nolnya berapa kali, mau satunya berapa kali, itu bebas. Yang penting setelah itu ada 001. Kemudian kalau belakangnya mau ada nolnya berapa kali atau satunya berapa kali, bebas. Yang penting kita yang penting si 001 ini wajib ada. Udah selesai. Makanya kalau ini sebenarnya lebih gampang kalau misalnya kayak string biner yang mengandung gitu ya, yang mengandung, pokoknya yang mengandung, si substringnya itu tuh kita bikin dulu sendiri, baru nanti di sana-sananya ini bisa bebas, ya kan? Mau ada nolnya, mau ada, ini 1 ya. Kan ini mah nggak ada FA, NFA ya, berarti kesini aja. Boleh, ini 0 atau 1 boleh di sini. Gitu ya. Jadi intinya saya nggak peduli di sini mau berapa kali 0 dan 1-nya, yang penting nanti ada 0, 0, 1. Udah bisa. Gitu. Di belakangnya juga misalnya mau ada 0 dan 1-nya juga bisa ya. Ya ini masih, kalau ini mau udah DFA ya. Gitu. Kalau ini dia ada langkah-langkahnya, bebas sih teman-teman juga kalau mau nulis ini. Nah, ini kalau dia itu menggambarkannya kayak gini. Ya, kalau dia kayak gini. Jadi dia jelas nolnya kemana, satunya kemana. Nah, kalau saya kan tadi yang ini ya, ini saya mah ngebikinnya yang penting ada 001, di depannya mau 0 atau satunya berapa kali bebas, di belakangnya 0 atau satunya mau berapa kali juga bebas. Kalau saya tadi kan gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa. Ini bisa. Namanya, nanti kita juga akan belajar non-deterministic finite automata. Jadi ada yang 0 itu ada 2 kali, ada 2 panah, bisa ke dirinya sendiri, bisa ke B. Ya kan, kalau teman-teman lihat di sini ambigu nih, 0-nya mau di sini apa di sana. Tapi sebenarnya kayak gini juga boleh, dia masuk ke finite automata. Nanti kalau nanti ketika kita belajar pekan berapa ya, DFA, ada yang disebut dengan DFA, kita akan mencoba mengubah yang ini, NFA ini, ke DFA, nanti hasilnya jadi kayak gini. Jadi nggak ada panah yang ambigu. 0 tuh udah, pokoknya 0 harus ke sana gitu ya, harus ke 0. Kalau saya kan tadi ini 0 boleh ke B, atau boleh juga ke A. Kalau saya tadi kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah tahu tentang DFA, si 0-nya tadi tuh nggak boleh ada 2 panah.
Jadi harus jelas satu saja panahnya. Nah, tapi kita nggak akan dulu masuk ke DFA kan ya. Jadi mau kayak gini hasilnya ataupun langsung yang seperti ini itu boleh. Ya. Silakan ada yang mau bertanya tentang cara membuat finite automata. Permisi Bu. Ya. Ya, silakan. Itu yang ini A-nya jadi accept dong. Enggak, kalau saya mah enggak. Memang harusnya jadi 0001. Oh, 001 ya, bisa di sini ya. Enggak sih, enggak, maksud saya enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya 001-nya kita terus-terusan di sini, berarti mau berapapun juga di sini dia bakal di-accept. Contohnya misalnya 110 misalnya gitu ya, berarti dia bakal di-accept juga. Kalau misalnya ini di sini. Oh iya. Ya. Jadi dengan asumsi kita tahu bahwa nanti misalnya di sini ada 0, contohnya ini ya, stringnya 0, 0, 1, 0. Berarti 0 kita balik ke dirinya sendiri. 0 kita ke B, terus 0 lagi ke C, terus 1 ke D, nah baru 0 yang tersendiri ke sini. Gitu. Terus misalnya 1, 0, 0, 1, berarti 1 saya ke sini, ya, ke A. Nah, sisanya 0 ke B, terus 0 lagi ke C, dari C 1 ke D. Gitu. Walaupun memang bisa aja, berarti kan semuanya di A aja, Bu, misalnya gitu ya. Nah, nanti ada cara penguraian CNFA tuh. Jadi bisa lewat dua arah kan. Bisa ke arah sini, bisa ke arah yang A. Nah, yang kita ambil yang ke arah kanannya. Tuh, tapi maksud saya tuh kalau sampai sini mah teman-teman asal bisa membuat finite automatanya aja dulu. Mau nanti ada yang ambigu atau enggak jadi masalah. Karena nanti bisa kita pelajari lagi di DFA nantinya. Ya. Terus nah contohnya lagi misalnya ini apa ini? Mesin ganjil misalnya, mesin ganjil. Jadi dia katanya state selalu menerima karakter 1. Contoh string yang dikenali mesin. Selalu menerima karakter 1. Jadi kalau berarti di akhirnya harus selalu ada 1 ya. Harus ada 1. Lihat bahwa akseptasi selalu menerima karakter 1. Berarti string yang dikenali sama si mesinnya itu kayak misalnya mesin ganjil. Oh ini maksudnya kayaknya biner angka ganjil. Biner ganjil kan kita ada sistem biner juga kan, sistem biner. Kalau misalnya contohnya 1 di dalam biner, berarti kan ada misalnya 0-nya ada berapa, terus 1 gitu ya. Terus kalau 1, 0, 0, 1 itu artinya saya nggak inget ini kalau diubah ke metode ke numerik atau ke angka kita itu hasilnya berapa nggak tahu, tapi yang jelas mah kayaknya ini ganjil gitu ya. Nah kalau ganjil itu memang di biner, di sistem biner dia akan selalu ada 1 ya, angka 1 di akhirnya. Itu udah menandakan bahwa dia itu adalah angka ganjil. Ya, kalau untuk biner itu ciri-cirinya angka ganjil dalam biner cirinya adalah di akhir string itu selalu ada angka 1. Maka kayak gini mesinnya.
Terus mesin genap, berarti di akhirnya itu selalu ada 10 ya kalau genap mah 10. Mesin 111 berarti ini dia harus selalu ada substring 111. Ya, kalau ada substring 111 di dalam string maka akan di accept. Nah, jadi sekali lagi kalau soalnya seperti ini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah list dulu mana contoh string yang akan di accept sama contoh string yang akan di reject. Baru dari situ kita bisa membuat finite automatanya. Yang lainnya tadi ya, kalau misalnya ada ganjil atau genap, nah ini jangan dilupakan. Pasti akan ada bolak-balik ya, panah bolak-balik itu kalau ada ganjil genap bolak-balik. Terus kalau misalnya ada substring, nah maka kita buat dulu diagram state yang menerima substring itu sendiri. Kita bikin dulu itu. Baru nanti kesananya bisa kita ubah bisa kita otak-atik lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin langsung mengubahnya jadi ingin langsung yang tidak mengandung ambigu gitu ya. Kalau saya tadi ini ambigu. Biasanya teman-teman saya nggak mau yang ambigu, ingin jelas gitu, ingin jelas. Berarti caranya gini. 0 tadi kan 0, 1 ini ya. Tadi ini udah yang saya buat ini kan ini, kemudian ini. Terus ini. Nah, kita cek lagi ya, kalau misalnya 001 terus ternyata bisa aja 00 nolnya tuh 3 kali ya, nolnya tuh 3 kali baru 1 itu juga kan di accept kan ya, jadi 0nya 3 kali baru 1. Nah, tadinya kan kita kira 00 ini dia akan langsung ke 1. Tapi ternyata masih ada 0 lagi. Berarti yang jadi substringnya itu yang ini kan. Nah, maka di sini kita tambahkan dulu 0. Ya, yang saya masih belum lengkap tadi ini. Ini harusnya tambahin dulu 0. Tambahin dulu 0 di sini. Jadi nanti bisa 0, 0. Terus ternyata ada 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi, baru 1. Di accept. Ya. Kemudian kemungkinan yang muncul lagi itu adalah setelah 1 tadi ada angka berapapun, kalau setelah beres 001 mah mau angka berapapun di belakangnya itu boleh tetap di accept. Yang jadi masalahnya lagi kalau ternyata di depannya itu ada angka 1 dan 0. Misalnya 11001. Nah, kalau tadi pakai cara saya kan itu bisa terus-terusan di state pertama aja. Nah, kalau mau lebih jelas lagi berarti ini 001 udah kita buat nih si garisnya 001 udah. Nah, si satu-satunya ini bisa kita pakaikan looping ya, satunya ini looping. Jadi mau berapa kali pun satunya asalkan nanti dilanjut dengan 001 itu boleh. Tapi kalau misalnya ternyata udah 1 ternyata ada 0, udah 0 balik lagi ke 1, udah 0 balik lagi ke 1 gitu ya. Balik lagi ke 1 sampai nantinya ada 001. Nah, untuk contoh yang kayak gini kasusnya, maka kita tambahkan panah bolak-balik. Jadi dari 1, dia satunya bebas mau berapa. Nah, udah ketemu 0 nih, itu kan bisa lanjut jadi 001. Ternyata masih belum mau lanjut jadi 001, tapi udah 0 tuh ada 1 lagi. Nah, berarti kita bisa pakai tanda panah untuk bolak-balik ke sini. Jadi 101010 akan di handle di sini. Ya, kayak gitu.
Jadi oke, jadi teman-teman ketika ngulik itu sambil memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam contoh stringnya tadi. Ya bisa, kan berarti kayak gini bisa, kayak gitu bisa. Nah itu nanti digambarkan di dalam si finite automatanya. Oke, nah untuk latihan ini ada post test di LMS ya, teman-teman udah bisa cek di sana post testnya. Satu mahasiswa itu satu mahasiswa satu soal. Contoh soalnya si soalnya tuh kayak gini. Jadi diminta untuk membuat FA dari suatu ketentuan gitu ya, disuruh membuat FA dari suatu ketentuan. Nah kemudian nanti di aturannya juga udah ditaruh di situ, dikerjakannya tuh bisa tulis tangan atau menggunakan software ya kalau nggak salah di situ tuh. Jadi pokoknya dikerjain aja di sana. Batas akhirnya bukan seminggu ya. Jadi sampai hari Minggu aja, sampai hari Minggu jam 23.59.